ini kita akan berbincang tentang buku Nasuliku yang dikiranya buku resep karena di Gramedia pernah disimpan di tempat resep. Itu bukan buku resep, itu buku kumpulan cerpen. Alhamdulillah saya sudah membacanya tamat berapa kali dan saya paling suka sama yang judulnya Kak Sulaiman. Itu Kak Sulaiman itu. Jadi saya tuh kalau baca cerpen itu rasanya saya ada di laut deh. Padahal saya ada di sini ya. Mudah-mudahan dengan adanya bedah buku ini bisa memotivasi teman-teman untuk sama-sama berkarya, bisa kita tetap menjaga literasi lingkungan menjadi lingkungan yang literasi. Terus utamanya saya berterima kasih kepada Mbak Mariati Atka yang sudah berkenan membedah buku ini sama spesialisasi apa ini? Pokoknya spesialisasi tulis menulis Mbak Dharma. Kalau di Gorontalo udah terkenal, cukup populer dan banyak fansnya. Sama Pak Saripudin juga terima kasih sudah membantu acara ini. Saya sekarang serahkan ke Pak Saripudin saja ya. Sekarang saya akan mendengarkan bagaimana ini buku mau dibedah. Operasinya sesar ya Mbak ya? Iya. Itu pakai operasi sesar atau laparoskopi kan nih. Silakan selamat menikmati teman-teman di sini semua. Saya mohon undur. Silakan saya serahkan ke Pak Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya ini dari seluruh Indonesia ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih akhirnya saya bisa ketemu tatap muka langsung sama ibu penulis. Nah, yang bukunya hari ini akan dibedah. Nah ini antara yang buku dan pembedahnya sudah hadir ini. Yang bedah sudah siap-siap ini. Oke, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi pada virtual workshop yang ke-9 sebenarnya Ibu. Pada bulan kemarin kita sudah melaksanakan workshop virtual tentang metodologi. Nah sekarang kita lanjut ke bedah buku. Ini juga ada hubungannya tentang kepenulisan. Hari ini insya Allah kita akan membedah buku tentang Nasuliku dan sajian cerpen lainnya. Mungkin ada yang terdengar masih asing, apalagi seperti yang disampaikan Ibu Mira tadi. Nasuliku ini bukan resep ya, tapi kumpulan cerpen. Nah, jadi ini sudah ada di sini kita sudah hadir penulisnya langsung. Nah, jadi kita mendapatkan kehormatan langsung dari penulisnya nanti akan menjabarkan bagaimana tentang Nasuliku. Baik, langsung saja mengingat waktu kita terbatas, jadi saya persilakan kepada Ibu Darmawati. Sebelumnya akan saya bacakan dulu biografi beliau. Nama lengkap beliau ini Darmawati MR SS M Hum. Tempat tanggal lahir Bone, tanggal 29 September 1982. Jadi beliau ini di instansi Kantor Bahasa Gorontalo. Nomor HP-nya ini bisa nanti kalau mau sharing dan sebagainya 0852 566 49 282. Nah, riwayat pendidikan. Nah, ini riwayat pendidikan beliau S1 Sastra Inggris Universitas Negeri Makassar. S2-nya Linguistik Universitas Hasanuddin. Pengalaman kerja Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Oh, berarti beliau ini pernah ke Kalimantan Tengah, Bu? Palangka ya? Pernah. Iya, Palangka. Dekat, Bu, sama kami ini. Iya. 5 tahun di sana. Oh, berarti sudah bisa bahasa ini ya? Bahasa kalau di sini Amang namanya, Bu. Dikit-dikit ya. Dikit aja. Dari tahun 2006 sampai 2009 ya, Bu? Iya. Terus pindah lagi ke Kantor Bahasa Gorontalo dari 2010 hingga sekarang. Nah, ini berbagai karya tulis beliau ini. Yang pertama itu Nasuliku.
dan sajian cerita lainnya. Itu kumpulan cerpen Ideas Publish, terbitnya tahun 2017. Yang kedua itu Ketika, Saatnya, dan kisah-kisah lainnya. Kumpulan cerpen Common Box KPG 2019. Yang berikutnya judulnya ini menarik, Wabah, Agama, dan Puisi. Nah, luar biasa ini. Esai. Terbit di Lepo ID 2020. Yang berikutnya, yang keempat, Hening Lebaran Kita Kali Ini. Nah, mungkin ada terkait tentang COVID ya, Bu. Ini saya juga tahun 2020 ini. Esai Lepo ID. Nanti bisa dicek sendiri nanti tulisannya. Yang berikutnya itu yang kelima, Legensi Antologi Cerpen Perubahan Iklim se-Asia Afrika. Agam Internasional 2020. Yang berikutnya, Nyampah di Facebook. Esai dalam antologi Esai Mastera. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di 2013. Yang terakhir ini, Kaki Waktu. Nah, ini antologi puisi Kendi Aksara 2011. Nah, itu tadi sedikit dari biografi penulis buku Nasuliku. Baik, langsung saja kami persilakan dulu kepada penulis untuk mungkin menjelaskan dari mana ini ide penulisan buku ini dan bagaimana. Mungkin sudah penasaran nih yang lainnya. Langsung aja kita sambut Ibu Darmawati Majid. Waktu kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Asarif. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Rahmat yang telah menggagas workshop ini. Luar biasa kinerja beliau di Gorontalo dalam menggerakkan literasi di Gorontalo ya. Terutama menggerakkan Bapak Ibu dosen untuk terus menulis. Terima kasih Prof. Sudah hadir juga hari ini, dan terutama kepada Mbak Mirawati, Mbak Mira, sebenarnya tanpa campur tangan beliau, buku ini tidak akan lahir. Nanti saya akan ceritakan seperti apa. Terima kasih juga kepada Maria Tiatka. Maria Tiatka ini teman saya, Mas Arif di Lego-Lego. Jadi kami ada dulu ada komunitas 12 orang perempuan di Makassar. Jadi bukannya sok feminis, tapi kebetulan saja kami bergabung di lingkaran pertemanan yang dekat. Jadi kami memutuskan nulis satu kumpulan puisi yang tadi disebutkan Kaki Waktu. Nah, nama komunitasnya Lego-Lego. Jadi Lego-Lego itu semacam beranda di depan tempat duduk di depan rumah terbuat dari bambu. Jadi biasanya perempuan-perempuan puisi itu menghabiskan waktu di sana bercerita. Nah, itu sedikit tentang saya dan alhamdulillah kami sampai sekarang masih berteman dan terus menyemangati di dunia penulisan. Baru-baru ini juga Kak Mariati menerbitkan buku kumpulan puisi, silahkan dicari. Selama Laut Masih Bergelombang, terbitan Gramedia Pustaka Utama, bagus sekali puisi-puisinya, terutama yang baru putus dari mantan ya. Ya, nanti deh ditulis saja bukunya. Insya Allah tanggal sudah terbit tanggal 13 ya, Ti ya. 13 Juli sudah terbit. Silakan datangi Gramedia terdekat, cari buku puisinya bagi teman-teman yang suka puisi. Ya. Baik, saya sedikit cerita tentang buku ini, buku Nasuliku ini. Jadi sebenarnya ini awalnya lahir dari cerita-cerita asal saya bersama Mbak Mira suatu siang ya. Jadi di kantor, beliau sempat datang ke kantor bahasa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan baru selesai penjurian lomba cerpen di kantor bahasa dan beliau salah satu jurinya. Nah, kita ngobrol ngalur ngidul aja, Mas Arif. Kemudian kita sempat membicarakan satu penulis Indonesia yang sangat produktif. Terus kami bilang, kami ketawa gitu. Loh, luar biasa ya. Jadi kami mengatakan padahal tulisannya sebenarnya tidak terlalu bagus menurut kami yang sombong saat itu ya. Terus Mbak Mira bilang, iya ya, tapi ya dia ada bukunya, dia ada tulisannya. Kita ini apa gitu? Kita ini apa? Nah, kita ini apa itu 3 kata itu menohok kami berdua gitu. Jadi yang mending dia ada tulisannya, ada bukunya. Nah, kita berdua ini apa gitu? Kita cuma punya tulisan di blog tapi nggak punya buku kan. Nah, di saat itulah kami memutuskan berjanji untuk diri sendiri, ayo kita bikin buku Mbak Dharma. Saya bilang sama Mbak Mira, ayo saya juga mau, ayo kita bikin buku. Ya nanti kita ini ya
IDIAS saja kita terbitkan di IDIAS. Nah, ya sudah, akhirnya kami masing-masing menggarap. Saat itu memang saya sudah menulis beberapa cerita dari tahun 2006 sebenarnya saya mulai, dan sudah kirim ke media juga. Hanya saja memang saat awal menulis, karena saya bacanya majalah Kartini, majalah Femina, jadi memang cerita-ceritanya itu mungkin akan ada beberapa yang berbeda, karena ini sebenarnya merupakan kumpulan tulisan saya sejak awal menulis. Jadi akan terlihat bagaimana satu tulisan itu berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan perjalanan proses menulis saya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah baca akan mendapati beberapa cerpen yang modern, kemudian ada beberapa cerpen yang bertema lokal, karena memang ini merupakan benar-benar kumpulan anak pertama saya, kumpulan tulisan yang dari awal saya menulis sampai dari yang awal itu buta mengenai tata bahasa dalam tulisan, pentingnya ejaan, pentingnya memilih diksi, itu masih buta. Jadi memang betul-betul murni keinginan menuangkan apa yang saya resahkan, seperti itu. Nah, di beberapa cerpen-cerpen terakhir yang saya kirim ke Fajar juga ada di buku ini. Mulai di situ agak berubah, sudah lebih teliti, sudah lebih hati-hati memilih kata. Jadi pasti ketika teman-teman baca buku ini akan terasa perbedaan itu. Nah, jadi ini beberapa cerpen yang saya tulis juga di Makassar ketika kuliah. Yang menguatkan saya menulis buku ini adalah ketika suatu hari saya di sekolah menemani anak saya di TK ya, menunggu dia. Kemudian saya melihat ibu-ibu itu tidak ada kerjaan, jadi bengong aja. Walaupun tidak bengong, bergosip. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah. Suami masih di kantor, belum pulang. Nah, anak-anak sudah tidur. Saya tidak tahu mau ngapain. Saya bingung mau ngapain. Tugas kuliah juga tidak ada. Ya sudah, saya ini berpikir alangkah bagusnya ketika waktu luang seperti itu bisa kita pakai untuk menulis. Alangkah baiknya waktu untuk di sekolah itu kita bisa mengamati keadaan sekitar, keadaan ibu-ibu itu, kemudian kita bisa menuliskan. Apalagi setelah saya membuka Facebook, kan banyak tuh teman-teman bisa lihat di beranda Facebook hari ini bertebaran cerita-cerita rumah tangga yang sebenarnya hanya bisa dikonsumsi pribadi, tidak layak untuk dikonsumsi publik, tapi ada beberapa di antara kita yang tidak bijak menggunakan media sosial. Jadi masalah rumah tangganya diumbar di situ, suaminya selingkuh diumbar di situ, mertuanya jahat diumbar di situ, tetangganya tukang gosip diumbar di situ. Jadi saya berpikir alangkah baiknya cerita-cerita yang ada di situ di Facebook itu kita pindahkan ke satu tulisan yang lebih elegan bentuknya. Kita bercerita tapi kita tidak membongkar aib sendiri, kita tidak membongkar aib keluarga sendiri. Kita mengemasnya dari satu cerita yang justru bisa membuat orang lain belajar. Ya, itu saja mungkin sedikit untuk buku ini. Nanti kita lebih berdiskusi lebih banyak setelah Mbak Mariati membedah. Terima kasih Mas Arif. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Nah, kan sudah mulai mengembangkan, sudah mulai diperjelas tadi pemahaman tentang apa sih buku Nasaliku ini. Nah, sekarang kita sudah ada pembedahnya. Pembedahnya ini nama beliau Mariati Atkah. Untuk khususnya saya bacakan ya biografi beliau. Sebentar. Nah, ini. Nah, nama beliau Mariati Atkah. Merupakan salah seorang pendiri komunitas menulis Lego-Lego. Nah, tadi sudah jelaskan Lego-Lego itu apa, yang didirikan pada tahun 2011 di Makassar. Nah, jadi sudah berjalan sekitar 9 tahun ya. Menulis puisi, cerpen, esai, cerita anak, dan pernah pula menulis naskah monolog. Nah, ini tulisannya tersebar dalam beberapa buku antologi dan media massa seperti Harian Fajar, Lombok Pos, Harian Rakyat Sultra, Malut Pos, Tribun Timur, dan Koran Tempo Makassar. Jadi pada bulan Juni 2013, ia terpilih untuk mengikuti perhelatan Makassar International Writing Festival, MIWF, sebagai salah satu emerging writing dari Indonesia Timur. Jadi menjelang akhir tahun 2019,
ia diundang mengikuti program residensi penulisan oleh Rumata Artspace bekerja sama dengan British Council untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru tradisi penceritaan di Indonesia dan melahirkan buku anak berjudul Tenri dan Kisah Jari-Jari. Baru-baru ini buku puisi tunggalnya yang berjudul Selama Laut Masih Bergelombang. Nah ini jadi beliau nih penulis langsung Selama Laut Masih Bergelombang. Berarti masih ada harapan ya Bu? Jadi diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah nanti bisa dicari di Gramedia. Ia juga dapat dijangkau melalui, nah ini email beliau, mariatiatkah.gmail.com atau akun Instagram @atika. Nah, itu sekilas tadi sedikit tentang biografi beliau. Baik, ini beliau ini sudah tidak sabar lagi nih. Sepertinya ya Bu, sudah mau siap membedah, alat-alatnya sudah lengkap Ibu Mira. Jadi waktunya kami persilakan Bu. Ya. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya. Semoga kabarnya tetap sehat di waktu-waktu di mana kita dikelilingi oleh banyak penyakit, wabah, dan ya harapannya sih semua yang hadir di sini maupun yang sempat menyaksikan melalui live di Facebook ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit dari Kak Dharma tentang bukunya. Saya untuk selanjutnya saya akan sedikit juga bercerita tentang hasil pembacaan saya terhadap karya-karya yang ada di dalam buku ini. Tahun 2017 pada saat perhelatan Makassar International Writer Festival, saya berempat bertemu di perhelatan tersebut. Ada saya, Kak Dharma, terus teman kami Maja Gaddafi, dan Kak Dala Sarikera yang juga kebetulan hadir pada saat ini. Setelah dari pertemuan itu, Kak Dharma kemudian mengirimkan kepada saya bukunya yang akan dibedah pada hari ini yang berjudul Nasuliku. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah berkunjung ke Sulawesi Selatan, di mana orang-orang Buddhis itu menjadi penduduk mayoritas, jadi berdoalah semoga Anda semua bisa menemui sejenis kuliner yang bernama nasuliku, sebab tidak seperti misalnya coto Makassar atau konro bakar yang terkenal dan bisa dijumpai di warung kecil sampai ke restoran terkenal. Nasuliku ini adalah sajian sakral yang hanya dibuat pada acara-acara adat maupun keagamaan. Misalnya selamatan masuk rumah baru, pernikahan, akikahan, lebaran, hingga acara doa pada malam peringatan kematian seseorang. Tapi yang seperti yang dikatakan tadi bahwa buku ini sebenarnya meskipun memakai judul judul makanan, tapi sama sekali bukanlah buku resep masakan ya. Nasuliku dan sajian cerita lainnya ini sebenarnya adalah kumpulan Kak Dharma yang pernah dimuat di media cetak, yang pernah juga yang cerpen pertamanya itu pernah dimuat di majalah Cik ya, yang tahun 2009. Kalau majalah Ciknya sendiri sudah almarhum ya Kak. Iya. Terakhir terbit tuh kayaknya tahun 2014 kalau tidak salah. Setelah itu ya sudah tidak diterbitkan lagi. Nah, Nasuliku ini terdiri dari 9 kisah yang masing-masingnya itu mendemonstrasikan semesta kecil dari karakter-karakternya dengan cinta sebagai benang merah antar kisah. Cinta yang dalam pengertian universal ya, bisa cinta kepada saudara kandung yang hilang di telan gelombang, cinta istri kepada suami dan sebaliknya, atau cinta yang tidak kesampaian, ataupun cinta yang dikhianati. Ya itu garis besarnya. Tapi sebenarnya di balik rajutan kisah-kisah cinta itu ada narasi besar sebenarnya yang kalau kita baca lebih dalam itu kita bisa temukan. Kalau untuk baiklah, saya sebutkan dulu kalau untuk
judul cerpennya ini. Yang pertama itu Kak Sulaiman, kemudian ada Pelahap Telinga, kemudian ada Losari, Nasuliku, Tentang Za, Waktu Luka, Better That Way, kemudian Elegi Praha, dan terakhir itu Anugerah Terindah. Jadi kalau cerpen Kak Sulaiman ini sebagai pembuka ini sangat sangat menarik gitu. Dia bercerita tentang kehilangan seorang adik terhadap kakaknya. Jadi ada seorang adik dari si tokoh aku di sini punya kakak namanya Kak Sulaiman yang pergi ke laut kemudian tidak kembali, tenggelam intinya. Si aku ini punya 2 saudara lagi, saudara perempuan, tapi hubungan dia antara dia dengan kakaknya ini sendiri paling kuat, paling dekat dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Karena di antara mereka ini ada kedalaman hubungan. Perasaannya itu dibangun dari kebersamaan masa kecilnya yang menyenangkan. Kalau yang generasi 80-90 mungkin masih ingat sebelum kita punya gadget segala macam, kita bermain rumah-rumahan, masak-masakan pakai kaleng, kemudian kalau yang tinggal di tepi laut mungkin bisa belajar berenang sambil cari-cari kerang di tepi laut ya, yang berlumpur gitu. Nah, tapi makanya wajar kemudian kalau si tokoh aku ini punya rasa kehilangan yang begitu besar terhadap kakaknya, meskipun kemudian ia berusaha menghalau rasa kehilangan itu dengan berpindah ke kota lain, tapi tetap saja dia tidak bisa, rasa kehilangan itu tetap ada di dalam dirinya. Nah, setelah Kak Sulaiman itu ini ada cerpen Pelahap Telinga. Nah, ini yang kemarin sempat saya upload sepotong paragrafnya di Facebook, dan ada beberapa tanggapan di sana yang bahkan berkata, wah saya kira paragraf ini narasinya itu tentang kamu gitu. Ya, ya kalau Kak Lili Yulianti Farid yang Direktur Makassar International Writer Festival yang juga memberikan sedikit mengantar di buku ini, ya, berkata bahwa beban sosial dan kultural yang melekat pada perempuan Bugis Makassar itulah yang menjadi bahan utama dari kumpulan cerpen ini. Setelah membacanya, membaca Pelahap Telinga dan cerpen-cerpen lainnya itu, ya saya kemudian, oh iya benar nih yang dibilang Kak Lili. Kenapa? Itu karena ya seperti yang saya katakan tadi, ada konsep besar, ada narasi besar yang di balik cerita-cerita perselingkuhan misalnya. Sedikit cerita tentang Pelahap Telinga ini. Jadi ada tokoh yang seorang tokoh perempuan yang datang ke pub, kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Randi yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan dia. Si Randi ini melihat bahwa si tokoh aku mengalami kegalauan, dan kemudian dia mengajaknya keluar dari pub tersebut dan mengajaknya makan songkolo bagadang, kalau istilahnya itu. Songkolo itu adalah sejenis makanan yang terbuat dari ketan, dan kemudian diberi parutan kelapa. Kalau di Makassar itu biasa dijual sampai tengah malam, sampai pagi bahkan. Makanya disebut sebagai songkolo bagadang. Nah, disinilah kita lihat gambarannya konsep patriarki digambarkan dengan sangat baik oleh Kak Dharma. Konsep patriarki sebagai landasan ideologisnya ya, yang membentuk pola hubungan yang timpang kemudian antara laki-laki dan perempuan secara sistematik, baik itu di dalam lingkup keluarga maupun di peranata-peranata sosial yang lainnya. Nah, dan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas itu kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil. Nah, ketidakadilan inilah yang kemudian dikekalkan oleh mitos-mitos. Nah, kalau di dalam cerpen itu mitosnya sih, saya bacakan sedikit ya. Si tokoh aku ini bercerita kepada Randi bahwa saya sudah patuh menghindari semua pamali, tidak duduk di depan pintu, tidak kembalikan sisa makanan ke panci kalau suami selesai makan,
tidak maka rompang. Maka rompang itu apa? Berbaring telungkup. Berbaring telungkup ya Kak ya? Benar. Ya. Tidak bangun terlambat. Nah, kurang taat apa saya pada suami? Tapi ia tetap menghadiahi saya dengan perselingkuhan dan talak, katanya. Jadi dia bertanya sekaligus menggugat sebenarnya dengan ketaatannya dia yang tanpa syarat sebagai seorang istri. Seharusnya kan ya secara rasional ya semestinya rumah tangganya bisa berumur panjang. Tapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya begitu? Nah, inilah yang kemudian selalu ya perempuan memang merupakan apa ya korban sih kalau saya katakan, korban dari ketidakadilan sejak dalam pikiran dan menjadi objek perdebatan abadi. Tidak pernah ada selesainya untuk membahas masalah perempuan. Nah, kemudian apa lagi? Oh ya, yang tadi saya sedikit menyinggung soal media sosial ya. Bagaimana pengaruh media sosial yang tadi disampaikan oleh Kak Dharma ke dalam ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kadang-kadang patriarki maupun media sosial itu kemudian membuat suatu hubungan yang menekan perempuan dan membuat tekanan sosial yang memposisikan individu itu pada tempat yang tidak terlalu nyaman, yang di mana perempuan itu harus selalu memenuhi standar-standar sosial tertentu gitu. Ya meskipun kalau untuk tekanan sosial saya pikir bukan hanya perempuan sih yang bisa mengalami, tapi juga laki-laki. Tapi kalau menurut saya tekanan itu akan jauh lebih banyak dirasakan oleh perempuan. Apalagi kalau misalnya sudah urusan yang mengarah ke ranah privat begitu. Misalnya apa ya? Misalnya seorang perempuan dituntut untuk menikah pada usia tertentu. Padahal mungkin saja dia berusaha untuk mengejar karir atau ingin memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, tapi karena dia harus dituntut untuk segera menikah, ya dia akhirnya melepaskan cita-citanya. Nah, tekanan-tekanan sosial yang seperti itu juga ada diceritakan di cerpen Waktu Luka dengan Anugerah Terindah. Jadi ada di Waktu Luka itu ada seorang laki-laki yang bernama Raga yang mengejar cintanya mengejar cintanya yang bernama Jiwa itu ke Kalimantan. Halo, siapa di sini yang orang Kalimantan? Nah, Raga nih sebenarnya sudah menikah dengan Gina, tapi kemudian berpisah. Tidak dijelaskan dalam cerita ini apakah perceraian itu terjadi karena alasannya Gina mengejar karir atau semata-mata atas cintanya Raga kepada Jiwa. Tapi pembaca ini bisa menemukan petunjuk pada dialog Raga yang bilang, Gina sibuk mengurus restonya. Semenjak kami buka cabang di Sudirman, dia semakin jarang di rumah. Kami belum sepakat untuk memiliki anak, dia masih belum siap. Nah, ya anak ini yang seringkali menghadapkan perempuan pada pilihan sulit. Hidup di tengah masyarakat yang seakan takut kekurangan populasi, padahal dunia telah begitu sesak ya kan, itu adalah cobaan tersendiri. Kita sedang halo apa kabar kepada 7 miliar penduduk dunia yang saat ini. Tapi sekalipun dunia sudah sepadat itu, ya perempuan masih tetap saja dibebani dengan tuntutan-tuntutan untuk misalnya bereproduksi, padahal kalau kita bisa katakan bahwa sebenarnya perempuan kan punya juga otoritas untuk membuat keputusan-keputusan tentang apa sih yang pengen dia lakukan kepada tubuhnya, apakah dia ingin punya anak atau tidak, apakah dia ingin menikah pada usia berapa, itu sama sekali bukan urusan siapa-siapa selain urusan si yang punya tubuh sendiri begitu. Kemudian ya sama juga dengan seperti yang cerpen Anugerah Terindah, itu terang-terangan menggambarkan beratnya beban pikiran sepasang suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai keturunan sebagai penerus rislah keluarga. Mereka harus menghadapi kritik dan pertanyaan-pertanyaan mengenai anak, baik dari interaksi langsung maupun dari media sosial ya.
Dan saya rasa ini adalah gambaran yang nyata dan sangat mendekati peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, di mana dengan adanya media sosial, seseorang itu lebih mudah melakukan penetrasi ke wilayah pribadi orang lain. Kayak misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat pribadi, tapi orang lain dengan seenaknya saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini kayak misalnya semua orang yang tadi chat denganku kompak menanyakan pertanyaan yang sama, pertanyaan tentang keberadaan seseorang di rahimku. Nah, ini seperti anggaplah orang atau perempuan yang baru menikah saja beberapa bulan sudah ditanya sudah ada isi. Kalaupun misalnya sudah beberapa bulan tapi kemudian belum juga, orang masih tetap akan bertanya sampai bertahun-tahun berikutnya, bahkan kapan mau punya anak, dan bahkan memberi saran-saran tertentu yang mungkin sebenarnya orang itu tidak membutuhkan. Jadi di kesempatan ini juga saya mengatakan bahwa buku Nasuliku ini dia juga sebenarnya ingin mengedukasi pembacanya bahwa jika Anda tidak diminta saran, ya sebaiknya jangan pernah menanyakan atau memberikan saran kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, karena mereka Anda kan tidak tahu sudah berapa perjuangan yang dilakukan oleh orang misalnya untuk mendapatkan anak begitu. Nah, karena selain dari misalnya faktor kesehatan biologis maupun psikologisnya, ya tentu ada faktor lain yang tidak bisa kita atur, takdir Tuhan tentunya kan, tidak bisa kita tentukan sendiri. Kembali ke judulnya Nasuliku. Jadi kalau untuk cerpen Nasuliku ini ada kalimatnya yang sangat ada kalimat yang sangat menarik di sana tentang terminologi secukupnya. Jadi ceritanya adalah tentang seorang istri yang seorang istri yang ingin menjamu teman-teman suaminya, tapi dia mau menghidangkan makanan yang istimewa yang yang tidak biasa. Nah, tapi dia sudah berusaha sebaik-baiknya dan tetap gagal begitu. Dan akhirnya dia mendapatkan kejutan berupa masakan yang dikirim di dalam rantang dari mertuanya. Nah, kalau itu kan ini ada kalimatnya di halaman 27, ada potongan paragrafnya di situ. Awal percobaan kentangnya ia goreng lalu di blender, kemudian diberi tambahan pala secukupnya. Nurma tidak pernah membenci satu kata pun dalam hidupnya sampai ia menemukan kata secukupnya. Nah, sialnya kata itu muncul di banyak resep. Nah, kalau kita mau tarik ke dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kata secukupnya ini sangat penting sekali. Kenapa ya? Karena dia menyentuh banyak dimensi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mulai dari dari porsi makan, anggaplah porsi makan, kemudian gaya hidup, cita-cita mungkin, mimpi-mimpi, ideologi, perilaku beragama ya, yang kalau terlalu berlebihan itu kurang baik juga. Kemudian keinginan untuk berkuasa, yang kemarin-kemarin kita lihat mungkin ya bisa ditarik ke sana ya. Nah, kalau kenapa kata secukupnya ini penting ya, karena dia mengajarkan kita untuk berbahagia dengan apa yang ada, puas atas hal-hal sederhana dan mampu untuk mensyukuri segala kebaikan semesta yang datang pada kita. Jadi secukupnya itu menempatkan sesuatu sebagai kadarnya, sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Bahkan kalau ada kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan yang menganjurkan orang untuk makan dengan secukupnya, seperti itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Nah, makanya penting bagi kita untuk
menjadi orang yang tahu cara memperlakukan sesuatu dengan secukupnya supaya hati kita tetap tenang dan supaya kita juga tidak mengharapkan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit untuk dijangkau. Mungkin sebegitu dulu dari saya, nanti bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Ya, mungkin kita lanjut lagi ya di sesi berikutnya. Kita sesi tanya jawab dulu ya Bu. Ya. Nah, nanti bagi para peserta yang ingin bertanya kami persilakan. Boleh langsung. Nah ya ini ada kami aktifkan videonya ya. Silakan Ibu ya, Ibu Herni Sunaria Banah. Silakan. Ya Bu. Suaranya Bu, suaranya belum. Bentar Bu. Ya, terima kasih waktunya. Ya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bu Imarwati ataupun Bu Maria Atka. Mereka kan termasuk penulis-penulis yang terbaik. Nah, kami sebagai seorang guru pemula, kami tertarik sekali untuk membuat karya ilmiah berupa buku. Nah, adakah tips-tips yang bagus untuk membuat buku? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Nah, jadi sama-sama. Langsung aja dijawab. Ini tadi pertanyaannya keduanya aja, Bu. Kita ambil ilmu dari kedua orang narasumber kita ini. Ya. Oke. Mungkin boleh dulu kepada Ibu Darmawati, ya. Baru nanti pada Ibu Atika. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Bu Herni. Sebenarnya sebagai guru, Ibu punya ide yang banyak yang bisa dijadikan buku. Nah, sekarang kalau dari pengalaman kami ya, difokuskan dulu Ibu mau menulis tentang apa. Kan ada dua nih, ada fiksi, ada non-fiksi. Non-fiksi, Ibu mau menulis tentang pengalaman mengajar Ibu misalnya. Selama beberapa tahun ini, pengalaman-pengalaman apa saja yang menarik yang Ibu dapatkan, apakah siswa-siswa yang unik, atau latar belakang mereka. Nah, ini tentu saja kan baik fiksi maupun non-fiksi, Ibu perlu riset. Jadi, riset inilah yang akan memperkaya tulisan Ibu mengenai apa yang Ibu tulis. Jadi mungkin banyak ya buku-buku yang sudah terbit mengenai pengalaman mengajar. Saya yakin banyak sekali, tetapi riset yang Ibu lakukan akan membedakan buku Ibu dengan buku-buku yang sudah terbit. Jadi sekarang misalnya jika sudah ada ide di kepala, Ibu Herni misalnya mau tulis tentang novel novel mengenai perjalanan seorang guru. Misalnya dari guru honorer menjadi yang guru honorer yang GTT ya, tidak terangkat-terangkat misalnya. Jadi coba dituliskan itu. Bagaimana pengalaman Ibu misalnya ada nih saya dengar cerita yang hanya digaji 100.000 untuk 3 bulan. Bagaimana menghadapi hidup dengan dengan penghasilan sedikit itu. Jadi Indonesia itu perlu banyak buku mengenai pengalaman mengajar di sekolah, bukan hanya sekadar metode pengajaran, karena itu saya yakin sudah banyak sekali bisa didapatkan dengan mudah di internet, tetapi pengalaman mengajar secara langsung menghadapi anak-anak yang luar biasa berkarakter itu sebenarnya punya banyak ya nih. Ada film judulnya Freedom Writers. Itu seorang guru yang menghadapi satu di sebuah SMP yang bermasalah ya. SMP SMA begitu kan di Amerika itu sistem sekolahnya, sistem pendidikannya digabung. Nah, ada satu kelas yang isinya itu menurut sekolah anak-anak bermasalah, anak-anak nakal yang tidak bisa diatur. Apa yang dilakukan oleh gurunya? Gurunya ini menugaskan mereka untuk menulis apapun yang ada di kepala mereka. Apa yang terjadi selama 1 semester itu lahirlah satu buku hasil menulis dari anak-anak yang bermasalah dalam tanda petik, dan luar biasa hasilnya. Mereka justru jadi anak-anak yang mudah diatur, mendengar sekali dengan gurunya, dan
mereka menjadi anak yang baik-baik. Jadi Ibu Herni silahkan tuliskan dulu. Jadi itu perlu satu buku sebenarnya. Kalau misalnya satu buku itu perlu satu buku catatan. Harus ditulis dengan pulpen, bukan dengan laptop. Karena kalau laptopnya hilang, wassalam. Kalau buku catatan Ibu bisa bawa kemana-mana. Bisa dibawa ketika misalnya mati lampu kan masih bisa menulis. Itu keunggulan buku catatan itu. Mati lampu kita tetap bisa menulis. Ibu tuliskan dulu, saya ingin menulis 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu misalnya satu buku pengalaman mengajar. Apa-apa yang perlu Ibu baca mengenai pengalaman mengajar ini. Siapa-siapa kira-kira buku yang perlu dibaca. Jadi katanya seorang penulis ketika Bapak Ibu teman-teman memilih posisi untuk menjadi penulis, buku yang Bapak Ibu dan teman-teman baca itu harus lebih banyak dari buku yang dibaca oleh pembaca buku Bapak Ibu nantinya. Jadi itu. Jadi kalau ada ide, jangan tunggu-tunggu nanti deh, saya masih sibuk mengajar, saya masih banyak tugas RPP, saya masih dikejar-kejar sama kepala sekolah untuk mengumpulkan RPP, belum lagi laporan bulanan, belum lagi nilai siswa yang tidak tuntas. Jadi hal-hal yang semacam itu bisa menghalangi Ibu dari menulis. Dan kita punya 1001 alasan untuk tidak menulis. Nah, kalau Bapak Ibu memang merasa bisa dan ingin jadi penulis, tangkap dulu idenya, ditulis dulu apa yang Bapak Ibu ingin tuliskan dulu. Nah, setiap hari diusahakan ada waktu untuk mengembangkan ide tersebut. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, Bu. Misalnya Bu Herni sudah punya ide nih, saya mau menulis buku ini, tapi karena sibuk sudah akhirnya terlupakan keinginan itu. Tidak jadilah satu buku yang sebenarnya akan jadi hebat sekali karena berbicara tentang satu pengalaman mengajar di suatu kota yang mungkin barangkali jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Itu saja Bu Herni dari saya. Silakan Kak Ati. Ya. Bu Mariati. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Herni atas pertanyaannya. Ya, saya sepakat dengan semua yang tadi disampaikan dengan Kak Darmawati Majid. Tapi saya ingin berfokus pada sebenarnya yang Ibu Herni tadi mau buat itu adalah karya ilmiah atau karya populer, atau bisa juga merupakan gabungan dari keduanya. Nah, kalau karya ilmiah populer, kalau karya ilmiah yang murni, tentunya kan punya kaidah-kaidah tertentu yang harus dipatuhi ya Bu. Beda misalnya dengan cerpen yang atau puisi yang jauh lebih populer. Nah, ini kemudian perlu ditanyakan lagi apakah yang dimaksud itu untuk Ibu sendiri ataukah ke siswa-siswanya. Kalau ke Ibu sendiri mungkin sudah tadi disampaikan oleh Kak Dharma, tapi kalau misalnya Ibu mau mendorong siswa-siswa untuk menulis menuangkan ide-ide mereka ke dalam tulisan, saya pikir Ibu punya daya dorong yang kuat untuk melakukannya karena Ibu kan gurunya ya. Beda kalau misalnya anak-anak itu harus mencari dari keinginannya sendiri. Tapi kalau seorang guru saya pikir punya daya dorong untuk mendukung anak-anaknya mengikuti jalan kepenulisan. Nah, kalau di sekolah kan ada, saya tidak tahu apakah di setiap sekolah itu ada, tapi di sekolah yang pernah saya datangi, mereka punya ekstrakurikuler jurnalistik misalnya, bisa masuk lewat situ. Atau kalaupun tidak punya, ya paling tidak di pelajaran bahasa Indonesia itu bisa didorong di sana. Kalau kita juga punya teman guru sih di sini yang menulis juga, Kak Dala Saripera, yang menulis buku puisi yang berjudul Firman dan Sebiji Apel. Kemudian ada teman guru lain yang namanya Kak SGG Mapangewa, itu juga novelnya sudah puluhan, dan ya kalau tadi dengan Kak Dharma ada banyak sekali hambatan-hambatan yang diungkapkan, misalnya soal RPP, soal tugas-tugas dan sebagainya. Ya kita bisa melihat contoh baik dari Kak JG bahwa meskipun dia juga seorang guru dengan segudang aktivitas dan segudang tugas-tugas dan tanggung jawab, tapi toh dia tetap bisa menulis puluhan novel dan menginspirasi siswa-siswanya untuk terus menulis. Dan itu juga yang sebenarnya dia inginkan, bahwa dari aktivitas dia menulis itu bisa menginspirasi teman guru yang lain
untuk ikut menulis. Dan saya kira peran guru di sini sangat penting karena nilai-nilai baik yang kita pahami itu bisa kita tuliskan di dalam karya-karya kita yang kemudian akan disebarkan kepada anak-anak kita di sekolah maupun dimanapun mereka berada. Gitu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu Herni mau menulis, saya senang sekali mendengarnya. Dan kalaupun misalnya Bu Herni nanti butuh, ya meskipun kami ini bukanlah bukan seseorang yang hebat, tapi kami mungkin punya sedikit pengetahuan yang bisa kita saling bagi satu sama lain, Bu. Gitu. Ya, dari saya cukup dulu. Terima kasih. Oke, nah tadi ada beberapa tipsnya ya Bu. Kalau Bu enak katanya tadi, karena banyak cerita yang akan bisa diangkat. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Ada lagi yang pertanyaan? Silahkan. Siapa nih? Ya, di kolom chat juga belum ada. Nah, belum ada pertanyaan, Bu. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan aja, Bu. Nah, ini yang mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya. Tips untuk penulisan. Nah, ya kan? Ya, mungkin dari Ibu kami persilakan ya. Ibu Darmawati Majid, ya, silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ini juga sebenarnya sedang saya praktikkan bersama teman-teman di komunitas saya dan Kak Ati ya. Jadi kami punya rutinitas harian menulis 15 menit sehari. Ini juga dari buku salah satu tentang penulisan juga, namanya Priscilia Long. Jadi kami setiap hari itu meluangkan waktu 15 menit sehari. Waktunya bisa kapan saja. Yang penting dalam satu hari itu ada waktu itu 15 menit itu. Entahkah Bapak Ibu ingin menulis di pukul sekitar pukul 5 setelah salat subuh, atau misalnya pukul 3 misalnya ketika bangun tengah malam, atau di pagi hari atau di sore hari. Silahkan Bapak Ibu coba pikir-pikir kira-kira saya biasa luang itu jam-jam berapa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan ritme waktu menulis itu, silahkan ambil satu kertas buku catatan ya, buku catatan. Kemudian teman-teman bisa menuliskan apa saja yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya masih di kantor, jam 4 masih di kantor tapi belum bisa pulang karena terjebak hujan. Coba dituliskan perasaan teman-teman tentang hujan, apa yang teman-teman pikirkan saat hujan, bagaimana penampakan misalnya angin yang bertiup dan seperti hujan itu mengetuk-ngetuk pintu jendela, kaca jendela. Nah, dari aktivitas 15 menit sehari itu akan membuat teman-teman mulai terbiasa menekuni profesi menulis ini. Jadi jika teman-teman memang mau untuk menulis. Nah, bagi yang tidak mau menulis, ada manfaat lainnya. Salah satunya adalah pelepasan stres. Terkadang stres ini tidak disadari teman-teman. Ada di kepala kita, tapi terkadang mungkin karena kita mengabaikannya, jadi tidak terasa. Tapi bahaya ketika misalnya pikiran-pikiran itu terendapkan di kepala, dan itu bisa mempengaruhi psikis teman-teman. Jadi ada baiknya apa yang mengganggu teman-teman itu dituangkan dalam kertas, bukan dalam status Facebook ya, atau status media sosial yang lain. Jadi 15 menit saja, silahkan diatur, misalnya ada stopwatch di HP atau lihat jam dari pukul segini, kemudian 15 menit ke depan saya akan menulis apa saja. Kalau belum ada,
belum ada ide. Ide itu sebenarnya kalau kita mau pikir, saya juga awalnya merasakan bahwa setengah mati mencari ide apa yang ingin saya tulis. Terkadang kita itu terlalu jauh berpikir, terlalu membayangkan hal yang jauh di sana. Tapi sebenarnya di sekitar kita itu ada. Kalau di rumah, di lingkungan rumah, mungkin teman-teman bisa memilih satu karakter, satu tetangga yang kira-kira unik yang untuk diceritakan. Misalnya ada satu tetangga yang rajin sekali membeli sayur ya, misalnya. Atau ada satu tetangga yang rajin sekali bangun pagi kemudian jalan keliling kompleks. Kemudian ada satu tetangga yang rajin sekali menggosipkan orang lain, misalnya. Pasti ada karakter-karakter seperti itu di dalam keseharian teman-teman. Atau Bapak Ibu guru, pasti ada karakter-karakter unik di sekolah, entahkah itu penjaga sekolah, seperti misalnya mungkin teman-teman pernah nonton film ADC ya, A2DC ya. Ada karakter penjaga sekolah di situ yang memang seperti terlibat dengan kehidupan Cinta dan Rangga. Jadi itu karakter-karakter seperti itu menarik untuk dituliskan. Nah, kalau misalnya ibu rumah tangga, perasaan menghadapi anak-anak yang luar biasa merepotkan dalam tanda petik ya. Nah, itu bisa dituangkan. Kemudian rencana-rencana teman-teman untuk mereka, rencana-rencana teman-teman sendiri untuk ke depan, itu semua bisa dituliskan 15 menit saja sehari. Barangkali dari awal yang teman-teman tidak terpikir untuk jadi penulis, dan saya sebenarnya menyarankan jika teman-teman ingin jadi penulis, pikir 2 kali, karena berat profesi ini. Kalaupun tidak jadi penulis, teman-teman itu akan terasa sebenarnya ada kebahagiaan batin yang akan lebih menenangkan, karena pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala itu keluar dari tubuh dalam bentuk tulisan. Misalnya, contoh, kalau lagi marah ya, misalnya Bapak Ibu dikecewakan oleh kepala sekolah yang teman-teman itu guru, atau dikecewakan oleh bos. Terkadang amarah yang seperti itu kan kita sudah bekerja sebaik-baiknya, kita sudah melakukan yang terbaik untuk kantor, kita sudah melakukan yang terbaik untuk siswa, tapi masih katakanlah masih tidak dianggap. Nah, kemarahan-kemarahan seperti itu yang harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Tuangkan dalam bentuk tulisan, jangan di dinding Facebook. Itu akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman untuk melepaskan amarah itu. Jadi jangan sampai amarah itu kan terkadang kalau kita tidak sadar, ketika kita marah itu kayaknya orang itu kayaknya gimana ya, mau kita pukul ya dalam tanda petik. Kita mau mengata-ngatai dia. Nah, kalau seperti itu kan, apalagi teman-teman yang berpendidikan, itu kan akan membuat malu teman-teman sendiri ya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu saya coba bayangkan dan saya jadikan satu cerpen yang judulnya tentang hal yang membawamu ke sebuah warung coto pada pukul 10 pagi di pinggiran kota. Nah, saya membayangkan satu tokoh di situ mendengar bahwa suaminya selingkuh. Tetangganya yang menyampaikan, saya melihat suamimu bersama perempuan itu di sana, di warung coto itu. Terus si perempuan ini mengatakan tidak mungkin dia, karena suami saya tidak boleh makan coto, karena kalau dia makan coto dia bisa masuk rumah sakit. Nah, perempuan ini adalah perempuan berpendidikan. Saya membayangkan bagaimana seorang perempuan berpendidikan menghadapi rumor bahwa suaminya selingkuh. Apalagi si perempuan ini orang Makassar ya. Orang Makassar itu katanya terkesan mudah melampiaskan amarah temperamental. Itu yang ada di kepala orang-orang di luar Makassar. Nah, saya mencoba menerapkan itu ke dalam satu tokoh dan menjadikannya dilema, karena dia seorang perempuan Makassar yang harusnya bisa meluapkan amarah, tapi dia berpendidikan. Dia mendatangi warung itu dan memang di sana ada suaminya dengan perempuan itu. Bagaimana dia menghadapi? Jadi adegan-adegan seperti itu lahir dari catatan-catatan yang saya buat beberapa waktu lalu di buku catatan. Meskipun waktu itu saya belum terlalu rutin ya menulis. Alhamdulillah sekarang sejak berkomitmen dengan teman-teman di Lego,
kami sudah mendisiplinkan diri karena memang menulis terutama harus disiplin. Kalau teman-teman ingin menulis novel tapi sekarang belum jadi-jadi, masih terhambat di bab 3 atau bab 4, cek lagi deh. Teman-teman disiplin tidak? Kalau tidak disiplin barangkali masalahnya ada di situ. Ketika teman-teman ingin menulis buku, ini juga terkait dengan pertanyaannya Bu Herni. Misalnya kalau sudah diputuskan mau menulis novel itu tentang pengalaman seorang guru, Ibu harus teman-teman dan Ibu harus tetapkan novel itu harus selesai misalnya pada tanggal 1 Desember 2020. Ketika tanggal 1 Desember 2020 telah ditetapkan menjadi target untuk selesai buku itu, nah silahkan lagi diatur novel Ibu misalnya akan memuat berapa kata. Katakanlah 50.000 kata. 50.000 kata itu dibagi ke hari sampai 30 Desember. 1 Desember itu ada berapa hari? Misalnya ada berapa hari? Katakanlah ada 150 hari. Nah, 150 hari itu harus selesai menjadikan novel ya. Jadi 50.000 kata dibagi misalnya 150 hari dapat berapa satu harinya. Nah, angka itulah yang harus teman-teman dan Bapak Ibu disiplinkan diri untuk menulis. Misalnya di hasilnya harus menulis 1000 kata. Untuk mewujudkan novel Bapak Ibu terbit di 1 Desember 2020, target 1000 kata per hari itu harus dipenuhi. Bagaimana caranya Kak kalau hilang ini lagi tidak ada ide? Nah, ketika kita yang menuliskan sudah ada poin-poinnya apa yang ingin kita tulis tuh. Misalnya novel yang contoh yang Ibu Habib tadi ada 10 bab. 10 bab itu kan sudah ada kerangkanya, kita buat lagi dulu. Kita buat kerangkanya, misalnya bab 1 saya akan bercerita tentang awal mula saya menjadi guru. Awal mula ketika bisa flashback juga, bisa bercerita di masa sekarang dulu. Bisa dimulai dari konflik dulu ketika misalnya contoh nih ya, ketika Ibu Herni berada di ambang kepala sekolah ingin memecat Bu Herni. Bawa dulu ke situ. Konfliknya langsung dimulai di situ. Bagaimana perasaan Ibu yang sudah menjadi guru honorer bertahun-tahun tiba-tiba akan dipecat dan tidak dihargai sama sekali oleh sekolah. Nah, dibawa ke situ. Akhirnya, nanti setelah ada kerangkanya, Ibu akan mulai, oh hari ini saya akan menulis tentang ini. Besok saya akan menulis tentang ini. Ketika buntu, kadang berhenti, kadang juga baca lagi referensi lain. Baca lagi referensi tentang sekolah, tentang karakter anak-anak, apapun yang kita baca, apapun yang kira-kira bisa kita pakai untuk mendukung tulisan kita. Ya, itu dulu ya. Silahkan Kak Mariati jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Mariati Atikah untuk memberikan tips atau triknya juga sekaligus bagaimana untuk menulis. Ya. Silakan. Oh ya, kalau dari saya karena saya belum punya pengalaman menulis novel, saya belum bisa bercerita banyak tentang itu. Tapi kalau cerpen ada beberapa dan tips-tips yang tadi disampaikan oleh Kak Dharma untuk mulai menulis per hari itu sangat membantu. Jadi dari sejak beberapa bulan lalu itu memang mulai dibiasakan untuk menulis sekurang-kurangnya ya. Ini syarat minimal sebenarnya. Jadi tidak dibatasi apakah 15 menit, apakah 20 menit. Yang jelasnya itu adalah syarat minimal untuk waktu menulis dalam satu hari. Saya karena belakangan ini jarang meninggalkan rumah karena alasan COVID, maka sumber-sumber inspirasi atau sumber ide itu saya ambil dari apa-apa yang paling dekat dengan saya. Misalnya tentang bahan-bahan di dapur, atau misalnya tanaman-tanaman yang ada di taman, atau anak-anak yang setiap sore bermain sepeda di depan rumah.
pernah juga saya menuliskan catatan tentang SMS penipuan yang masuk ke ponsel saya, dan itu saya sangkut pautkan dengan kemudian pengalaman masa lalu, karena SMS itu bunyinya seperti ini. Hai Mariati, kangen nih, kamu masih ingat 10 tahun yang lalu? Oh, 10 tahun yang lalu. SMS-nya hanya seperti itu, dan saya tahu bahwa ini adalah SMS penipuan yang banyak beredar belakangan ini. Kemudian saya tarik ke masa lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah dekat dengan siapa begitu. Apakah ini orang yang sama atau bagaimana? Dan itu kan ya meskipun bukan sesuatu yang penting, tapi saya menariknya untuk menjadikannya sebagai suatu cerita yang menarik, dan saya membuatnya menjadi sekitar 4 paragraf dalam waktu kurang lebih 15 menit. Nah, tentu dari 15 menit itu kita masih harus melakukan lagi revisi-revisi, tapi untuk sementara pada saat dituliskan saja di kertas itu kita sudah membuat satu langkah. Jadi jangan langsung membayangkan bahwa cerita itu begitu ditulis, oh dia akan sudah langsung menjadi suatu cerita yang utuh. Nah, tapi harus butuh proses lagi, butuh proses editing, butuh proses pengendapan untuk menjadikannya cerita yang layak dibaca oleh orang lain. Saya juga pernah bercerita tentang tetangga saya. Saya tinggal di perumahan, jadi mohon maaf tetangga saya juga yang sementara lagi memperbaiki rumahnya, jadi ada suara-suara yang agak kurang menyenangkan gitu ya. Karena tinggal di perumahan, jadinya kan kita punya pembatas begitu di antara satu rumah dengan rumah lain. Tapi sejauh ini pembatasnya itu hanya setinggi dada. Jadi dengan tetangga kiri kanan, saya setiap pagi biasanya kalau saya keluar dari rumah, saya bisa mengobrolkan apa saja dengan dia, tanya-tanya tentang cuaca misalnya, atau perkembangan soal berapa sih jumlah pasien positif COVID di kabupaten kami sekarang ini. Terus karena dia adalah seorang guru sekolah, saya jadi tanyakan, Bu, kira-kira tanggal berapa ya anak-anak bisa masuk sekolah lagi? Kira-kira adakah kemungkinan untuk kembali seperti dulu, di mana anak-anak belajar di kelas dan mereka juga selain belajar bisa bermain lagi sama-sama begitu. Tapi beberapa minggu lalu si tetangga saya ini membangun temboknya jauh lebih tinggi, sehingga saya tidak bisa melihat lagi dia meskipun dia keluar dari rumahnya, dan saya juga keluar ke teras saya kami tidak bisa lagi saling menyapa karena tidak bisa lagi saling melihat. Nah, itu kemudian muncul di pikiran saya, apakah tetangga saya ini bosan karena setiap hari harus bertemu dengan saya, dan saya menanyakan hal-hal yang mungkin sudah berulang kali, misalnya soal cuaca, soal hujan, dan soal jumlah pasien COVID. Tapi itu kan hanya dari prasangka saya sendiri, tapi tidak hal itu belum tentu yang benar-benar dipikirkan atau dirasakan oleh tetangga saya. Jadi ini adalah cara kita untuk menceritakan. Memang sih cerpen itu kan suatu cerita ya, bukan muncul dari ruang hampa, bukan muncul dari ruang kosong, tapi ada peristiwa tertentu yang melatarinya. Meskipun karena ini adalah fiksi, tentu ada melibatkan imajinasi, melibatkan daya hayal kita. Ya seperti yang tadi, belum tentu tetangga saya punya pikiran seperti itu, tapi saya membawanya bahwa mungkin dia meninggikan lagi temboknya karena dia tidak suka lagi dengan saya begitu. Bisa jadi, tapi ya itu bukan hal yang nyata begitu. Ini hanya bagian dari konflik psikologis yang nantinya membantu kita untuk membangun cerita menjadi sesuatu yang lebih menarik. Karena suatu cerita tanpa konflik, ya apanya yang menarik begitu kan? Terus selanjutnya, ya kalau tadi sudah kehabisan bahan yang yang bisa saya lihat di depan rumah atau di samping rumah, ya saya kembali ke laptop. Saya punya beberapa koleksi film. Jadi kalau
tidak punya ide apa-apa, saya nonton film, kemudian mengambil beberapa adegan-adegan yang menarik buat saya, kemudian itu yang diceritakan ulang dengan mengandalkan kembali imajinasi saya. Seperti kemarin ada film dokumenter National Geographic tentang pemanjat tebing Solo yang bernama Alex Honnold. Dia memanjat tebing tertinggi di Amerika, tebing Smith gitu. Dan dia memanjat dengan pacarnya, dan yang saya sangkut pautkan lagi dengan kondisi sekarang, kondisi di mana kita berhadapan dengan wabah. Si Alex ini orang akan bertanya-tanya kenapa, dan dia memanjat tidak pakai tali, tidak pakai pengaman, jadi dia pemanjat solo, free climbing solo gitu. Dia memanjat. Jadi orang selalu bertanya apa yang salah di otaknya, atau apa yang membedakan otaknya dia dengan otak kita yang orang biasa ini, sehingga dia sama sekali tidak punya ketakutan untuk memanjat tanpa pengaman. Nah, itu yang kemudian saya cari lagi, ternyata ada bagian otak kita yang namanya amigdala, itu dia yang menyimpan memori tentang ketakutan, kecemasan, kenangan-kenangan. Nah, punya Alex ini ternyata tidak mampu merespon ketakutan-ketakutan seperti itu. Dia makanya dia punya keberanian yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Nah, itu yang kemudian saya tarik bahwa mungkin orang-orang kerusakan pada amigdala yang seperti itulah yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang punya kenangan tentang mantannya, tentang orang-orang yang sering menyakitinya, atau mungkin juga sekarang ini kita butuh melupakan ketakutan kita sendiri terhadap COVID. Ya meskipun bukan berarti mengurangi kewaspadaan ya, tapi tidak berusaha tidak berusaha untuk melawan ketakutan kita sendiri pada apa-apa yang mungkin mengancam gitu. Ya, gitu sih dari saya. Makasih. Ya, itu tadi beberapa tips dan trik ya Bu untuk penulisan. Nah di sini kita masih ada waktu Bu. Ada yang bertanya, kita jawab aja pertanyaannya Bu. Saya bacakan. Silakan. Ya. Ini pertanyaan dari Mbak Ayu Azhariah. Nah ini Bu. Salam. Izin bertanya, bagaimana cara kakak-kakak menulis dari pengalaman pribadi tanpa terlihat curhat? Nah Bu ini unik juga ini pertanyaannya ini. Dan bagaimana kakak-kakak tidak terbawa emosi, sedih, marah, senang, jatuh cinta ketika menulis karya? Nah, mungkin boleh dijawab dari Ibu Darmati dulu ini. Ya, terima kasih Ayu untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi saya perlu tadi mengatakan bahwa ketika teman-teman ingin jadi penulis harus berpikir 2 kali ya. Karena terus terang profesi ini berisiko, sangat berisiko. Mengapa? Satu, ketika kita menulis fiksi, hal-hal yang imajinatif, orang-orang mengiranya itu adalah kisah nyata. Tapi ketika kita menuliskan kisah nyata, justru orang-orang berpikir itu fiksi. Jadi memang sangat itu tergantung memang kelihayan Ayu dalam menulis. Pertama tentu saja kalau ingin, sebenarnya kan ketika satu karya selesai ditulis, itu bukan lagi urusan kita. Itu adalah diserahkan kepada pembaca untuk menafsirkannya seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka ingin menganggap itu kisah nyata, ya silahkan, tidak apa-apa. Kita kan penulis ya. Kita menuliskan segala hal yang ingin kita bagi ke orang-orang. Kalau misalnya dianggap itu kisah pribadi, ya tidak apa-apa. Tidak usah menjawab iya atau tidak. Bilang saja ya, kalau penafsirannya seperti itu, terima kasih. Nah, teman-teman, saya bahkan sebelum cerita Kak Sulaiman itu diterbitkan oleh Idias Publishing ya, itu sempat saya kirim ke Fajar tanggal 26 Maret kalau saya tidak salah. Saya kirim ke Fajar, dan setelah itu saya unggah ke Facebook. Satu kali saya unggah ke Facebook. Nah, teman-teman tahu tidak reaksi teman-teman saya di Facebook itu ketika cerita itu saya unggah? Komentar yang ada adalah Al-Fatihah untuk kakaknya. Semoga tabah ya Mbak, semoga dikuatkan ya Mbak.
aduh sedih sekali mendengar cerita ini. Mbak Lian kuat ya, Al-Fatihah. Semoga Kak Sulaimannya mendapat tempat di sisi yang terbaik, di sisi terbaik. Seperti itu. Jadi komentar-komentar belasungkawa seperti itu muncul di komentar postingan Kak Sulaiman itu. Padahal yang nyata di cerita itu adalah masa kecil. Masa kecil tokoh itu adalah masa kecil yang saya alami di Kabupaten Bone dulu, Sulawesi Selatan. Jadi waktu kecil saya memang sering sekali bermain rumah-rumah, ya, bermain rumah-rumah. Jadi tiangnya dari kerangka kayu. Kadang namanya kalau bahasa Bugisnya salima. Salima itu kadang kita ambil dari kandang ayam tetangga. Kita, iya, saya waktu kecil nakal. Saya dan teman-teman itu mencabuti tidak sekali, banyak dalam satu kali. Jadi di dinding kandang ayam itu kita cabuti satu persatu, tapi tidak berbaris, jadi tidak bolong kandangnya. Jadi ayamnya tetap tidak boleh lepas, kita cabuti. Nah, rangka bambu itu yang kami buat menjadi rangka dari rumah-rumah. Kainnya kita ambil dari kain sarung yang sudah tidak dipakai. Kalau dapat atap rumbia dari orang atap rumbia tua yang sudah tidak dipakai lagi, kadang orang ganti atap itu kan dibuang saja seperti itu atap rumbianya. Ya sudah, itu kita pakai. Nah, pengalaman masa kecil saya rasa semua orang punya. Itu yang saya tuangkan dalam Kak Sulaiman, yang kata orang menjadikan cerpen itu nyata. Nah, ini bisa teman-teman tiru juga ketika ingin menulis satu cerita. Memang harus yang personal, harus sesuatu yang teman-teman kuasai, harus sesuatu yang teman-teman alami sendiri. Persoalan nanti dikira itu cerita pribadi, saya sebenarnya pribadi berusaha untuk tidak mengumbar aib sendiri dalam cerpen-cerpen saya. Tapi saya tidak bisa melarang pembaca untuk menganggap bahwa ini kisah nyata ya, Mak. Ini tentang mantan kamu ya, Mak. Ini tentang kekasih kamu ya, Mak, pacar kamu ya. Ya, saya tidak bisa mengontrol pikiran-pikiran seperti itu. Jadi pertama ya tentu saja terkadang kalau ada satu karakter yang ingin kita tuangkan, jadi pilih satu karakter. Kalau misalnya Ayu ingin menceritakan si A, karakternya, penampilan fisiknya ambil karakter si B. Seperti itu. Jadi supaya tidak disangka itu kisah nyata, yang sebenarnya adalah kisah nyata, ya pintar-pintarlah menyamar, membuat deskripsi fisiknya jangan seperti misalnya kalau Ayu, jangan seperti deskripsinya Ayu. Itu ya. Kalau ketika menulis bagaimana untuk tidak sedih, sebenarnya ketika kita menulis, kita harus berakrab ya dengan perasaan-perasaan semacam itu. Jadi jangan takut untuk menuliskan apa yang teman-teman rasakan. Jadi jangan halangi diri teman-teman dari merasakan perasaan itu. Misalnya perasaan kehilangan lagi. Siapa yang orang-orang yang tidak pernah kehilangan? Entah kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan sahabat. Kita semua pernah mengalami. Nah, bagaimana kita menjadikan pengalaman itu menjadi sesuatu yang benar-benar bukan kita sendiri yang sedih, tapi bisa membuat orang lain sedih ketika membacanya. Nah, itu saya rasa salah satu trik yang bisa dikatakan berhasil ketika teman-teman menulis satu cerita sedih dan ketika orang lain membacanya, orang lain menangis. Itu keberhasilan teman-teman. Nah, untuk mengolah cerita seperti itu tidak gampang dan memang perlu latihan. Nah, salah satu tadi adalah latihan 15 menit. Jadi kemarahan, kekecewaan, kesedihan itu semua diungkapkan. Nah, ada satu cerpen waktu luka ya. Waktu luka itu juga termasuk cerita yang mendapat respons positif dari para pembaca, karena itu cerita tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Ati, cerita dua orang yang sebenarnya saling mencintai, tapi takdir tidak memberikan kesempatan untuk mereka bersatu, karena si Jiwa ini sebenarnya adalah sahabat dari Raga ya. Jadi saya sengaja memilih nama Jiwa dan Raga. Nah, Raga ini sebenarnya juga sayang sama Jiwa. Ketika si Jiwa, mereka settingnya di Kalimantan,
Palangkaraya, karena memang waktu itu ketika cerpen ini ditulis adalah saya masih di sana, jadi latarnya saya ambil Palangkaraya. Kemudian ada satu hari ketika mereka berdua selesai wisuda dan Raga harus kembali ke Jakarta karena memang dia asalnya dari sana. Nah, si Jiwa diajak, ayo ikutlah bersamaku. Tidak ada dialog itu, tapi kurang lebih seperti itu ya. Diajak, tapi si Jiwa ini belum siap. Dia belum siap meninggalkan kampung karena itulah zona nyamannya. Ya, saya merasa aman di Palangkaraya. Buat apa saya ke Jakarta yang katanya orang keras sekali kehidupan. Di sisi lain dia sayang sama Raga, tapi dia tidak siap melepaskan apa yang dia miliki untuk pergi bersama Raga. Apalagi dia tidak yakin bahwa bagaimana jika dia di sana suatu hari tidak mencintaiku lagi gitu kan, saya akan menjadi sendiri di sana. Nah, konflik-konflik seperti itu banyak kan dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran-pikiran kita tentang seseorang itu kan banyak, pendapat kita tentang seseorang yang kita kasih kan banyak. Nah, ketika teman-teman tidak mengabaikan pikiran-pikiran yang ada di kepala teman-teman itu, dan ketika teman-teman berani menuliskan, tidak malas dalam tanda petik menuliskan pikiran-pikiran itu, saya yakin teman-teman bisa punya kesempatan untuk menjadi seorang penulis yang baik, karena yaitu tadi selain rutin berlatih, teman-teman juga harus menjadi seorang yang peka. Ya, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi penjelasannya luar biasa sekali ya. Tadi ada beberapa tipsnya. Oke, ini waktu kita sampai jam 12 ya, Bu. Ada tambahan dari Ibu Maria Tetkah? Mau tambahan, silakan. Ya, dari pertanyaan Ayu tadi. Oh ya, baik. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Nah, kalau saya bagaimana menulis dari pengalaman pribadi tanpa terlihat seperti curhat, justru kalau bagi saya membawa pengalaman personal ke dalam cerita-cerita itu biasanya menarik orang lain yang punya pengalaman yang sama. Jadi tidak harus benar-benar dihindari begitu. Kayak kecuali mungkin kalau penyebutan nama atau penyebutan tempat begitu yang tidak dimasukkan. Tapi cerita-cerita secara keseluruhan, maksudnya cerita-cerita secara umum tidak pernah sama antara satu orang dengan orang yang lain begitu untuk detail-detailnya. Saya mungkin pernah putus cinta, Kak Dharma mungkin juga pernah putus cinta, atau Ayu mungkin juga pernah putus cinta, tapi tidak pernah ada pengalaman putus cinta yang sama begitu. Ya, tapi orang bisa melihat keterhubungannya. Jadi begitu orang membaca cerita kita, mereka akan itu juga memancing orang lain untuk memikirkan tentang dirinya sendiri. Dan kalau persoalan emosi yang sedih, marah, senang, dan jatuh cinta itu justru buat saya adalah seperti bumbu begitu, seperti kekuatan yang memang dibutuhkan untuk membuat suatu cerita terasa lebih hidup. Karena kalau tidak ada emosinya juga, ya ini adalah cerpen kan. Jadi emosi-emosi seperti itu diperlukan. Ini bukan karya ilmiah yang kesannya hanya memberikan pengetahuan atau dituliskan untuk menambah referensi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya dari saya seperti itu saja sih ini jawabannya. Ya, terima kasih ucapan kepada dua narasumber tadi. Padahal ini masih seru ya Bu, masih banyak lagi ilmunya, tapi ini waktu kita udah habis Bu. Sudah jam 12 ini sayang sekali ya. Baik, sebelum kita menutup acara virtual workshop virtual 9 pada hari ini, terakhir nih Bu, dari Ibu Darmawati untuk closingnya, kira-kira apa Bu? Ya, bisa penguat, motivasi dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, teman-teman jika ingin menulis, pokoknya apapun yang ada di kepala teman-teman dituliskan saja dulu.
tulis saja dulu. Jangan dipikirkan dulu ini bagus apa tidak, apakah ini nanti ditertawakan apa tidak, atau apakah tata bahasanya sudah bagus apa tidak. Jangan pedulikan itu, tulis saja dulu, tampung semua dulu idenya di kepala. Silahkan apa saja dituangkan, jangan malu-malu, beranilah. Kemudian nanti kalau misalnya ingin konsultasi naskah, saya masih memberikan 3 orang kesempatan untuk konsultasi. Kalau sudah ada naskah cerpennya silahkan. Mungkin IDIAS juga akan mengadakan kelas penulis, nanti bisa ikut lagi untuk kita tahu bagaimana mengembangkan satu ide menjadi satu tulisan. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah sekarang Ibu Mariati Atika. Ya mungkin terakhir closingnya Bu. Kira-kira apa Bu? Bisa motivasi, tip atau pengalaman dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, kalau saya sih menulislah dengan riang gembira ya. Ya karena kalaupun kita merasa stres mungkin menulis ya buat apa juga, tidak baik buat kesehatan mental kita kan. Buat apa kalau kita menulis kalau merasa tertekan. Jadi saya pun sekarang kalau misalnya ya meskipun mengikuti praktek menulis 15 menit sehari itu saya harus mencari waktu-waktu yang saya lebih tenang begitu, lebih tenang secara mental, bukan hanya secara fisik. Maksudnya tidak ada gangguan dari mana-mana, tapi dari pikiran kita sendiri juga. Karena untuk menulis ya paling tidak ya kita harus senang, harus betul-betul menikmatinya. Jangan sampai saya mau nulis deh, saya punya kewajiban menulis ini deh. Jadinya malah seperti kerja PR gitu kan. Jadi ya itu saja sih, dengan menulis dengan kalau tips-tipsnya tadi secara teknik mungkin sudah dijelaskan sama Kak Dharma ya. Saya hanya mau bilang bahwa kita harus menulis dengan senang begitu, dan membuat juga apa yang kita hasilkan dengan senang pasti orang lain juga bisa menikmatinya dengan senang pula. Iya, begitu saja. Ya, terima kasih. Saya atas closing dua tadi. Saya juga punya satu tips ini Bu, menulis. Kenapa kita harus menulis? Karena dengan menulis umur kita akan menjadi lebih panjang Bu. Ya, kalau tidak menulis kita akan hilang nanti dari ini sampai kita terhilang dari kehidupan. Tapi kalau kita menulis kita akan hidup selama. Saya sampaikan. Saya mewakili dari seluruh pihak artis. Kalau ada maaf, salah hilap, mohon maaf. Apalagi tadi ada kendala teknik ya. Jadi acara kita bergeser dari jam awal menjadi tadi jam berapa tadi mulainya. Salah hilap, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ati. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mbak Puji, Mbak Puji, Subi, Irma Lala. Terima kasih. Mungkin mau foto ya? Boleh foto. Iya. Boleh. Betul. Ayo. Silakan, ayo. Ayo teman-teman diaktifkan videonya, kita video dulu. Halo Lala. Pak Salman. Nah, Pak Salman, terima kasih. Mas Subi lagi di mobil ya. Makasih ya sudah hadir hari ini. Ya, Subi di NTB teman-teman. Ya. NTB, teman saya di NTB. Ya, ada Kak Mina Megawati juga ya? Ya, Mina di Bali. Ya. Ada bukunya bagus juga. High heel dari sandal jepit, ada dari high heels ke sandal jepit. Teman-teman bisa baca tuh. Bagus. Jadi teman-teman nanti kita bisa tetap keep in touch di media sosial ya. Kak Ati ada di Atatika Instagramnya. Saya di Dharmawati Madit. Silahkan kita berkomunikasi di situ. Nanti ketika ada workshop kepenulisan lagi akan kami kabari. Ya. Risma, makasih ya sudah hadir. Ya, ayo. Sudah foto ya? Sudah foto ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Niar. Makasih Niar. Bu Herlina. Ya.
Oke. Iya, hadir Bunda. Terima kasih. Iya. Niar. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.